saya ingin coba membicarakan atau berbagi konsep sebetulnya lymphedema ini khususnya pada kanker payudara yang memang sering terjadi itu dilihat dari konsep dasarnya bahwa di situ ada keterlibatan sistem limfatik yang selama ini kita lakukan tindakan treatment, operasi, radiasi yaitu di aksila. Dan ini saya pikir harus diketahui betul khususnya para ahli bedah onkologi atau onkologis atau siapapun lah yang nantinya melakukan treatment di lymphedema ini sebagai konsep dasar untuk penanganan ke depannya. Oke, saya ingat betul kira-kira 20 tahun yang lalu saya ikuti operasi seperti ini. Waktu itu masih junior resident. Senang sekali sebetulnya ikut operasi yang mungkin cukup heroik pada waktu itu, satu amputasi. Di satu sisi ada kesedihan juga pada saat itu saya bertanya pada diri sendiri, ini kok pasien bisa seperti ini? Nah, suatu pasien kanker payudara, survivor, penyintas kanker payudara. Mungkin hampir 10 tahun lebih dia survive dari kanker payudara. Tapi sequelae atau efek samping yang diterima dari pengobatan kanker daerah itu cukup signifikan impact-nya. Dia meminta sendiri untuk dilakukan amputasi. Bayangkan, dia merasa ini useless arm. Jadi, udahlah untuk apa? Lakukan amputasi. Sehingga saya berpikir, sekarang ini mungkin nggak tempatnya lagi kita berpikir bahwa operasi itu pengobatan kanker itu berkaitan dengan radikalitas. Dulu ya, kita hanya memikirkan aspek kesintasan, survival yang baik. Tapi sekarang ini nggak mungkin. Kita harus balance antara survival dengan quality of life. Jadi semua ini harus berjalan bersamaan pada saat ini. Nah, kalau bicara soal operasi kelenjar getah bening pada kanker payudara ini semua diawali dengan konsep Dr. Halsted yang mengungkapkan suatu konsep radikal mastektomi. Poinnya adalah begini, dia melakukan operasi radikalitas pengangkatan payudara dan kelenjar getah bening dengan dasar bahwa kelenjar getah bening itu merupakan portal atau gate sebelum kanker itu mengalami metastasis sistemik atau masuk ke aliran darah. Jadi perlu dibayangkan ini. Dulu dia mengatakan bahwa kelenjar getah bening adalah gatekeeper-nya. Jadi kalau kita mau dapat survival yang baik, maka ini harus diambil atau dicegah dengan melakukan suatu operasi yang begitu radikal atau kita sebut sebagai axillary lymph node dissection. Nah, pertanyaannya sekarang kalau kita flashback melihat kasus yang tadi saya sudah berbagi, apakah sekarang ini betul pengobatan kanker ini seperti ini? Ini tidak terbatas hanya pada operasi, tapi pada hal lainnya, pengobatan sistemik dan lain-lain. Apakah agresivitas, radikalitas ini harus selalu dilakukan? Kalau kami di Darmais mungkin masih melakukan ini, sehingga buat kami bisa menseleksi mana yang perlu agresif, mana yang tidak. Karena sebetulnya sekarang ini konsep penanganan kanker itu sudah shifting toward dari radikalitas. Jadi kalau dulu konsepnya adalah pasien harus mendapatkan radikalitas semaksimal mungkin sampai dia bisa mentoleransinya, tapi kalau sekarang tidak, kita harus memberikan terapi yang minimalis tetapi efektif. Dan mungkin ini konsep ini dibukakan oleh Umberto Veronesi, suatu profesor breast onkologi yang sangat terkenal. Kalau menurut saya di Indonesia perlu ditambahkan minimum tapi cost efektif. Saya pikir menjadi penting menjadi cost efektif. Oke. Nah, berbicara soal operasi Halsted tadi, Dr. Donald Fisher itu di Amerika melakukan suatu uji klinis tahun 70-an. Dia men-challenge teori dari Halsted bahwa perlu nggak sebetulnya kelenjar getah bening ini harus diangkat atau dioperasi. Dia membandingkan antara satu kelompok pasien melakukan diseksi aksila dan satu tidak. Prinsipnya kurang lebih seperti itu. Dan pada akhirnya, ini penelitian selama 25 tahun, kesintasan, overall survival-nya sama, outcome-nya sama. Tapi memang ada sedikit perbedaan. Pada pasien yang tidak dilakukan diseksi aksila ataupun radiasi, angka kekambuhan regional yang cukup tinggi. Namun bila itu diketahui di awal, dan setelah dilakukan treatment lanjutan, pada akhirnya survival-nya akan sama. Sehingga konsep Donald Fisher ini adalah merubah seluruh konsep penanganan kanker. Hipotesisnya berubah. Halsted kita berubah dari Halsted menjadi Fisher. Kenapa? Karena kanker payudara pada prinsipnya adalah penyakit sistemik. Apa maksudnya sistemik? Jadi dia tidak lagi melalui kelenjar getah bening. Penyebarannya tidak seperti itu. Dari payudara, kelenjar getah bening, kemudian ke
Tetapi ketika sudah inisiasi terbentuknya kanker di awal, sekecil apapun, dia sudah bisa bermetastasis kemanapun tanpa harus melalui sistem limfatik. Sehingga adanya penyebaran ke kelenjar getah bening itu lebih harus dilihat sebagai biologically importancy. Kenapa? Di situ ada hubungan atau interaksi antara kanker dengan hostnya. Bahwa ini sudah terjadi proses metastasis. Sehingga bukannya tidak penting kita melakukan operasi kelenjar getah bening. Sehingga yang paling penting adalah kapan, dan kita harus tahu kapan melakukan radikalitas, kapan tidak. Jadi pada proporsinya kita melakukan treatment pada operasi aksila ini. Tadi telah dijelaskan pada pembicara sebelumnya, ini sentinel konsep. Saya akan sedikit menjelaskan. Ini menjadi penting, kenapa? Karena kalau pasien datang dengan clinically N0, jadi tidak teraba secara pemeriksaan fisik ataupun imaging tidak ada, kita anggap sebagai N0, maka kita harus evaluasi apa yang disebut sentinel. Sentinel adalah stasiun pertama kelenjar getah bening di aksila yang akan menerima aliran kanker dari primary tumornya. Jadi kalau sentinel node ini tidak ada penyebaran kanker, maka kemungkinan besar kelenjar lainnya atau disebut non sentinel tidak ada penyebaran kanker juga. Namun ketika itu positif pada stasiun pertama atau sentinel ini, maka kemungkinan besar dia ada penyebaran di seluruh aksila node. Sehingga ini menjadi suatu marker ya buat ahli bedah untuk menilai ini. Jadi kalau tidak ada tidak ada metastasis di kelenjar getah bening sentinel, maka sekarang ini tidak perlu lagi kita lakukan diseksi aksila. Jadi ini sudah evidence base-nya sudah cukup valid. Nah, bahkan sekarang dunia sudah mulai berubah lagi. Kalaupun itu positif, pada pasien-pasien tertentu, tentu dengan seleksi yang ketat, mungkin ini nggak perlu lagi dilakukan diseksi aksila. Dan ini sudah berjalan ke arah sana. Dan yang lebih hebatnya lagi, mungkin kita akan menunggu hasil uji klinis ini sedang berjalan atau sound trial, jadi pada kanker payudara stadium awal, stadium 1, mungkin ya. Ini hanya dilakukan observasi, jadi dibandingkan masih perlu nggak kita lakukan operasi sentinel, atau cukup kita melakukan observasi dengan pemeriksaan imaging yang sederhana seperti ultrasonografi. Jadi mungkin saja pada akhirnya nanti kalau kita makin banyak dapat kanker payudara stadium awal, tindakan operasi pada aksila ini tidak lagi diperlukan. Nah, dunia memang mengarah ke sini. Jadi dari suatu tindakan yang agresif maksimum, kemudian minimalis sekarang sentinel biopsi, dan mungkin nantinya kita akan lebih selektif lagi mana yang harus dilakukan operasi sentinel atau tidak. Dan konsep ini saya pikir harus dikuasai oleh ahli bedah, khususnya ahli bedah onkologi. Jadi sudah harus berubah mindset-nya untuk ini. Oke. Dan sebetulnya cerita ini sudah atau konsep ini sudah kami pikirkan kira-kira mungkin sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu tentang teknik pemeriksaan sentinel. Jadi permasalahannya begini, operasi awal atau literatur di dunia itu mengatakan operasi kelenjar getah sentinel ini menggunakan suatu teknologi yang canggih. Betul, memang itu bisa digunakan, tapi pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Mungkin nggak semua rumah sakit punya fasilitas untuk operasi sentinel ini yang begitu canggih, sehingga kami memikirkan suatu metode atau cara operasi yang mungkin ini bisa diadopsi atau digunakan dari Sabang sampai Merauke dimanapun, ya. Jadi dengan mudah ini bisa diaplikasi, dan kita berdiskusi ya tentu dengan teman-teman dari negara lain, Singapura, Vietnam, ya bagaimana kita sharing pengalaman mereka pun juga sama. Jadi akhirnya kita melakukan suatu working group. Nah, prinsipnya adalah teknik yang kami gunakan cukup sederhana, jadi menggunakan methylene blue dye atau blue dye. Di negara barat atau negara berkembang banyak menggunakan pattern blue dye. Luar biasa susahnya mendapatkan pattern blue dye saat itu. Saya berusaha untuk mencari pun susah pattern blue. Lalu ada cara lain nggak ada methylene blue. Ini pun juga perjuangannya cukup sulit. Tapi akhirnya ya tetap kami usahakan sehingga ini mudah-mudahan menjadi bisa disosialisasikan atau menjadi standar buat teman-teman yang lain. Oke, jadi prinsipnya adalah kami melakukan studi validasi dulu. Jadi diagnostik studi. Hasilnya cukup baik. Jadi menggunakan hanya single teknik menggunakan injeksi methylene blue dye, kita bisa mendapatkan hasil nilai duga negatifnya sekitar 95%. Dan ini sedikit tadi saya akan sharing mungkin mengenai teknik untuk sentinel biopsi.
Oke, ini blue note-nya ya. Jadi diikuti salurannya. Oke. Ya, intinya adalah kita cari berdasarkan track limfatiknya, kemudian itu dengan mudahnya kita bisa lakukan pemeriksaan. Oke, ini studi yang tadi sudah jelaskan. Lalu bagaimana hasilnya? Apakah Sentinel ini cukup aman? Kita evaluasi data kami. Follow up kurang lebih hampir 2 tahun. Pada waktu itu pada grup yang dilakukan operasi biopsi Sentinel memang ada recurrency 1 regional, 1 lagi metastasis jauh jadi sekitar 2,7%. Komplikasi lymphedema ada pada 1 pasien. Daripada grup yang melakukan diseksi aksila memang recurrency-nya juga kurang lebih cukup tinggi 8,8%. Sistemik metastasis pada umumnya. Kemudian di sini komplikasi lymphedema-nya juga lebih tinggi dibandingkan Sentinel. Sehingga apakah Sentinel ini sebetulnya bisa mencegah? Ya betul, mencegah dalam tanda kutip, tapi kurang lebih masih ada ya risiko untuk terjadi lymphedema kurang lebih sekitar 5-13%. Tapi jika dilakukan diseksi aksila dan apalagi ditambah dengan adjuvan radiasi, maka risikonya akan lebih tinggi dan insiden ini akan terjadi kurang lebih dalam 1,5 sampai 2 tahun pertama. Ini data yang coba saya kumpulkan hampir 120 pasien, jadi kurang lebih hampir 30% kasus lymphedema memang pada kelompok yang dilakukan diseksi aksila, dan apalagi kalau kita tambahkan dengan radiasi ini akan meningkatkan risiko lymphedema lebih besar. Oke, sehingga ini menjadi masalah karena kalau di negara barat mungkin stadium awal kita bisa lakukan Sentinel angka lymphedema kecil, tapi di kita mungkin 60% masih dalam stadium locally advanced, sehingga diseksi aksila atau metastasis kelenjar getah bening akan tinggi. Sehingga kita harus mengantisipasi lymphedema pada kanker payudara ini cukup tinggi. Jadi kami membuat studi literatur, mencoba dari awal untuk belajar bagaimana sih sebetulnya treatment dari lymphedema pada kanker payudara ini. Ini sedikit sharing dari konten jurnal yang kami publikasi. Ini cara pengukuran yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Dewi dengan baik. Oke, nah ini hal yang penting. Di sini akan terlihat, jadi sebetulnya lymphedema itu suatu proses yang terjadi bertahap. Ada tahap awal, kemudian tahap akhir. Nah, kalau dilihat intraoperasi ataupun patologinya, ketika ini terjadi peningkatan tekanan lymphatic vessel, jadi intraluminal hipertensi seperti ini, disinilah artinya bisa dilakukan intervensi, ya baik dengan pembedahan itu secara lebih baik. Tapi kalau sudah berlanjut, ini lama-lama tekanan yang tinggi ini akan jadi merusak, akhirnya menjadi sklerosis. Ini kemudian sudah irreversible. Sehingga kalau kita, ini contoh S1, jadi masih stadium awal. Kalau kita lakukan suatu operasi limfotomi dan melihat cairan limfatik yang keluar gitu baik, inilah kandidat yang baik untuk dilakukan intervensi operasi dengan keberhasilan cukup baik mudah-mudahan. Tapi kalau sudah sklerosis, stadium sudah tinggi, maka menjadi sulit. Mungkin jenis pilihannya adalah pertama operasi dengan teknik ablatif, ini mungkin yang dulu sering dilakukan, ataupun liposuction tadi yang Dr. Dewi sudah jelaskan, kalau memang pembengkakannya dominannya sudah bukan lymphatic fluid lagi, tapi mungkin sudah jaringan fibrosis. Oke, jadi ini akan sedikit kami jelaskan. Jadi ada 2 sebetulnya teknik operasi penanganan lymphedema yang saat ini sedang berkembang. Jadi yang pertama adalah disebut sebagai operasi bypass, lymphatic-venular anastomosis atau bypass. Jadi prinsipnya saluran yang tersumbat kemudian dioperasi, dilakukan bypass. Bypassnya kemana? Antara limfatik ke sistem pembuluh darah atau venula di situ. Karena Dr. Iskandar tadi telah jelaskan bahwa limfatik pada akhirnya akan kembali ke sistem vaskuler. Jadi kita lakukan pintas atau operasi bypass seperti ini. Ini beberapa jenis tipe anastomosisnya. Oke, kalau itu tidak berhasil atau kadang-kadang kita perlu melakukan kombinasi, biasanya pada stadium lymphedema yang lebih tinggi, ya terpaksa kita harus lakukan operasi yang lebih tinggi, yaitu melakukan transplantasi kelenjar getah bening baru. Jadi kalau operasi itu atau melakukan pengangkatan kelenjar getah bening, ini kita buatkan lagi. Jadi diambil kelenjar getah bening baru dari lokasi dalam tubuh sendiri dengan sehat, dan ini ditransplantasikan di lokasi-lokasi lymphedema. Ya teorinya atau hipotesisnya mengatakan bahwa ini bisa terjadi karena proses lymph angiogenesis
atau bisa terjadi juga karena lymph node yang baru ini berperan sebagai mekanisme pump and suction, jadi menyedot cairan limfatik. Nah, supermicrosurgery apa? Tadi telah disinggung sedikit, jadi memang kecil sekali. Ukurannya kurang lebih di bawah 0,8 mm rata. Jadi di awal kami melakukan pemeriksaan patologi pun juga cukup sulit ya, kadang-kadang tidak bisa menemukan spesimen ya. Tapi inilah kurang lebih operasi yang dilakukan. Dan cara bypass seperti ini sebetulnya efek samping atau risiko untuk pasiennya ya kecil, tapi memang untuk dokternya sendiri itu butuh effort yang yang cukup lumayan ya untuk melakukan operasi di bawah mikroskop dengan ukuran limfatik dan udara yang cukup kecil. Oke, ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Dewi ya. Pada prinsipnya sedikit saya ulangi, pada stadium awal semua kemungkinan kalau dilakukan treatment akan berhasil, baik itu dengan konservatif fisioterapi, CDT nanti akan dijelaskan oleh Dr. Hera, atau melakukan profilaksis operasi. Pada stadium yang lebih tinggi memang operasi-operasi seperti ini keberhasilannya lebih rendah sehingga memerlukan kombinasi operasi yang lain. Oke, ini hasil apa yang sudah kami coba kerjakan. Oke, ini dalam proses. Jadi selama ini sudah dilakukan ada sekitar 210 operasi LVI, bypass prosedur, ukuran rata limfatik atau diameter dari limfatik dan venanya kira-kira sekitar 0,5 atau 0,6 mm. Oke, dan ini hasilnya. Jadi secara objektif apa yang bisa dilihat tadi kami melakukan pengukuran lymphedema ini dengan cara yang sederhana, jadi menggunakan meteran. Ya, dan meteran hasil angka itu akan dikonversi apa yang disebut sebagai lymphedema index. Nah, kalau di stadium awal kita lihat ada penurunan sekitar 6%, di stadium 2 setelah dilakukan operasi bypass ini sekitar 11%. Jadi memang kalau di stadium awal ini yang dominan itu memang bukan perbedaan ukuran tapi gejalanya pasien, sehingga mungkin terlihat lebih rendah penurunan indeksnya. Tapi kalau di stadium 2 memang pasien yang datangnya sudah ukuran lebih besar dan mungkin lebih jelas terlihat penurunan indeksnya. Dan yang paling penting adalah sebetulnya ini. Jadi adalah subjektif symptom. Jadi ini yang seringkali membawa pasien datang untuk berobat ketika lymphedemanya sudah cukup besar. Kalau dilihat dari operasi ini hampir item-item atau variabel-variabel dari gejala subjektif yang dialami pasien ini berubah. Jadi ini yang cukup menggembirakan sebetulnya, dan bahkan saya ada satu atau dua pengalaman pasien yang ketika itu dilakukan operasi lokal, kemudian pasca operasi langsung itu pasien mengatakan ada perubahannya. Jadi perubahan dari perasaan tegangnya ya, kemudian nyerinya, dan saat itu bisa berubah. Jadi ini mungkin yang menjadi saat ini yang bisa dilihat sebagai titik keberhasilan dari operasi bypass ini. Oke. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi kalau kita lakukan operasi bypass ini di era waktu itu kita kami belum punya Indocyanine Green. Konvensional kalau bisa dilakukan operasi dengan cukup baik kita bisa lihat aliran limfatiknya. Ini spontaneous lymph flow dari kita lihat. Nah, ini kalau seperti ini juga pembuluhnya cukup besar, kita bisa lihat di sini aliran limfatik terdrenase ke sistem vein. Oke. Nah, ini sekarang kami menggunakan teknologi ICG intraoperatif. Ini kalau dilihat, jadi kita bisa evaluasi lebih detail, ya, jadi anastomosisnya baik atau tidak, ada trombus atau tidak, ya, jadi bisa lebih lebih akurat. Dan ini kalau kita dapat istilahnya jackpot seperti ini, pembuluh limfatik yang besar, dan kita bisa lihat alirannya, flow-nya baik, ini signifikan sekali pengurangan atau reduksinya pada pasien ini. Oke, berapa kasus kami yang dikerjakan di stadium awal, ukuran limfatiknya kurang lebih sekitar 0,4 mm, dilakukan operasi bypass. Ini Dr. Yustia tadi telah disampaikan, ini dermal backflow di awal, dan ini post operasi, jadi cukup berkurang. Oke, ini stadium 2A, sebelum operasi, dilakukan operasi multiple bypass, kemudian ini 4 bulan, terlihat ada penurunan sekitar 36% dari indeks lymphedema, dan ini kami follow up selama setahun. Kemarin juga pasien tidak bisa datang ke klinik, jadi kami minta follow up per foto.
Jadi kurang lebih masih cukup stabil. Oke. Dan ini mungkin suatu hal yang cukup menarik saat ini yang kami banyak lakukan di Rumah Sakit Darmais. Locally advanced masih menjadi mayoritas kasus-kasus kami. Kasus-kasus seperti ini ada penyebaran ke kelenjar getah bening di leher yang kita sebutnya N3 atau di supravalvicula, locally advanced bilateral breast cancer. Dan menariknya adalah pada pasien ini sudah terdeteksi ada lymphedema sebelum operasi. Jadi belum dilakukan apapun, ternyata sudah ada gejala lymphedema yang terdeteksi seperti ini. Sehingga pada kasus ini kita bisa lakukan operasi preventif. Dan kasus yang advance seperti ini, nggak tahu, kita kalau dulu mungkin nggak banyak mau melakukan operasi, berikan kemo aja, sistemik terapi, radiasi. Tapi ya kami berpikir beda, jadi kalau masih memungkinkan operable, kita lakukan operasi. Operasi kami lakukan sama dokter tim, ya dokter Iskandar, dokter Dewi juga. Jadi kita lakukan operasi bilateral mastektomi, diseksi aksila bilateral, dan sekaligus lakukan RND, radical neck dissection. Jadi untuk apa ya, membuka ya, selain treatment kankernya juga untuk membuka flow dari limfatik supaya tidak terjadi lymphedema. Dan pada saat yang bersamaan kita lakukan operasi bypass. Ini lymph node transplant. Kami mungkin belum banyak lakukan ini, pada beberapa kami sudah coba, bisa dilakukan di area submental donornya atau di groin. Ya. Jadi ini evaluasi pasca lymph node transplant, terlihat di sini ada uptake atau kembalinya koneksi antara lymphatic system dengan kelenjar getah bening. Oke, nah ini beberapa slide terakhir saya akan bahas ini cukup penting. Jadi inilah sebetulnya kuncinya yang mungkin harus kita pahami bersama. Jadi kelenjar getah bening aksila itu harus dibedakan sebetulnya. Ini mendapat drainase dari mana? Jadi hipotesisnya ada dua, bahwa sistem kelenjar getah bening di aksila ini mendapat drainase, satu dari payudara dan satu lagi dari lengan. Ini hipotesis yang dibukakan, sehingga artinya kalau saja bahwa metastasis itu tidak ada di rantai atau sistem dari kelenjar getah bening yang mengalir tangan, maka seharusnya ini tidak perlu diangkat, tidak perlu dilakukan operasi, sehingga risiko lymphedemnya diharapkan akan menurun. Ini contoh kasus kanker payudara usia lanjut. Jadi saya berpikir nih kalau dilakukan operasi radikal kasihan. Usia seperti ini takut akan morbiditasnya nanti lymphedema. Jadi ini kita lakukan fluorescence guided surgery. Jadi kita suntikan dari distal tangan, kemudian kita lihat aliran limfatik. Jadi ini yang saya preservasi adalah yang disebut sebagai kelenjar getah bening arm. Jadi ini yang berasal dari lengan. Yang diambil adalah yang di luar itu. Ini kita lakukan seksi secara hati-hati. Oke, lanjut saja. Dan ini sangat jelas sekali terlihat. Ini kita preservasi kelenjar getah bening arm ini dari aliran tangan menuju ke level 3. Sehingga beberapa penelitian uji klinis mendapatkan bahwa dengan metode ini didapatkan hasil yang cukup baik dalam survival ataupun menurunkan angka lymphedema. Oke. Nah, tetapi apakah selalu demikian? Apakah cukup aman arm node ini kita preservasi? Nah, kita mesti berhati-hati juga karena ada sekitar 3% bahwa kelenjar ini, baik sistem limfatik dari tangan ataupun payudara ini bermuara pada kelenjar getah bening yang sama atau disebut sebagai crossover node. Jadi ini yang mungkin harus diperhatikan oleh kita semua. Jadi contoh kasus yang kami baru saja kerjakan, ini kita lihat saya scan sebelum melakukan operasi, ada pembesaran kelenjar getah bening di situ. Kemudian pertanyaannya adalah, ini kalau ada metastasis kelenjar seperti ini dari jalur yang mana? Apakah dari jalur payudara? Kalau memang ini dari jalur payudara, ya berarti yang dari tangan nggak usah kita ambil, sehingga akan terhindar dari lymphedema. Atau jangan-jangan ini dari arm sendiri memang, bukan dari jalur payudara. Atau yang terakhir, jangan-jangan ini gabungan. Oke, dan ternyata setelah kita lihat, ini adalah kelenjar yang menjadi satu. Jadi sistem limfatik dari tangan dan payudara menjadi satu. Jadi bukan suatu crossover node. Jadi karena ini crossover node, saya terpaksa harus melakukan diseksi aksila. Jadi jalur limfatik dari lengan ini pada akhirnya terputus. Dan kita bisa lihat di sini. Oke, ini crossover node-nya. Oke, tetap dilakukan diseksi aksila. Oke. Dan kita lihat intraoperatif dengan bantuan ICG,
ini saluran limfatik yang terputus, afren dan efrennya. Dan jika memungkinkan kita bisa langsung melakukan rekonstruksi limfatik pada saat itu untuk mencegah atau mengurangi terjadinya lymphedema. Oke, sebagai penutup kesimpulannya adalah memang lymphedema ini saya rasa ini suatu hal yang mesti diperhatikan khususnya pada penanganan kanker payudara. Mungkin di seri pasien saya yang saya lihat adalah mastektomi atau pengangkatan payudara mungkin belum pada umumnya nggak menjadi masalah buat pasien ketika itu dijelaskan ibu harus dilakukan operasi pengangkatan payudara. Tetapi kalau dijelaskan risiko dari udema atau lymphedema itu akan menjadi satu catatan khusus buat si pasien. Jadi saya pikir informasi medis pada pasien ini menjadi penting. Jangan sampai nanti kemudian dia nggak tahu di kemudian hari kok ini jadi bengkak seperti ini. Jadi ini menjadi satu masalah yang saya pikir harus di-highlight dan saya pikir juga harus tangani secara serius ke depannya. Kenapa? Satu, quality of life tadi. Cancer survival harus diiringi dengan quality of life yang baik secara bersamaan. Dan yang penting adalah apa? Kita akan mereduksi the cost of treatment dari kanker ini. Jadi efektif tapi juga harus cost efektif ya, saya pikir ini penting. Dan caranya bagaimana? Saya pikir tidak ada lagi. Kita harus sosialisasikan terus deteksi dini sehingga pasien yang datang itu belum ada penyebaran kelenjar getah bening atau kalaupun dia datang di awal, kita harus lakukan terapi atau treatment yang sangat-sangat minimalis. Bagaimana khususnya di operasi aksila ini dengan menggunakan metode sentinel. Jadi harus kembali lagi saya ingat harus sentinel biopsi ini. Kalaupun terjadi lymphedema, bagaimana sekarang ya dengan kemajuan teknologi kita berupaya bersama untuk mengembangkan operasi-operasi seperti ini. Mungkin teman-teman yang sejauh yang muda yang masih mau ya in exciting field, jadi super microsurgery dengan operasi limfatik jadi sangat challenging sebetulnya. Dan yang paling penting adalah siapapun yang menangani khususnya oncologist ini harus tahu konsep drainase sistem ya pada aksila ini dari mana. Jadi ada breast dan arm sehingga kalau kita bisa tahu konsep ini mudah-mudahan kita bisa mencegah terjadi lymphedema atau kita bisa treatment. Semoga kejadian lymphedema ini tidak lagi merugikan untuk pasien. Saya rasa demikian apa yang bisa saya sampaikan, Dr. Denny. Terima kasih.